Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Ridho Aryadi, NPM 2241161 dari kelas MNJ 22A. Di video ini saya akan membahas tentang struktur modal. Pengertian dari struktur modal. Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jika panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Kebutuhan dana bersih dari modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, pendanaan yang berasal dari luar, yaitu dari hutang atau debt financing. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana KO atau tingkat kapitalisasi perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal yang akan memberikan harga saham tertinggi. Leverage keuangan merupakan penggunaan dana yang dengan mengeluarkan beban tetap. Leverage keuangan ini merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal yaitu 1. Tidak ada pajak penghasilan. 2. Tidak ada pertumbuhan. 3. Pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen. 4. Perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa, atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Berapa rumus yang digunakan untuk menghitung biaya modal dalam kaitannya dengan struktur modal dan nilai perusahaan adalah 1. Menghitung return obligasi. KI sama dengan I per B, di mana KI sama dengan return dari obligasi, I sama dengan bunga hutang obligasi tahunan, B sama dengan nilai pasar obligasi yang beredar. 2. Menghitung return saham biasa. KE sama dengan E per S, di mana KE return saham biasa, E sama dengan laba untuk pemegang saham biasa, S sama dengan nilai pasar saham biasa. Menghitung return bersih perusahaan. KO sama dengan O per P, di mana KO sama dengan return bersih perusahaan sebesar biaya modal rata-rata minimal. U sama dengan laba operasi bersih. E sama dengan total nilai perusahaan. Diketahui bahwa nilai perusahaan sama dengan nilai pasar obligasi ditambah nilai pasar saham, atau V sama dengan B plus S. Sedangkan KO merupakan tingkat kapitalitas total perusahaan yang diartikan sebagai rata-rata biaya modal. Oleh karena itu, KO dapat dirumuskan sebagai BS KO sama dengan KI plus KE B plus S B plus S. Apakah terjadi perubahan KI, KE, dan KO jika leverage keuangan mengalami perubahan? Dapat dianalisis dengan beberapa pendekatan, yaitu 1. Pendekatan laba operasi bersih. 2. Pendekatan tradisional. Dan 3. Pendekatan modigliasi atau Miller. 1. Pendekatan laba operasi bersih, Net Operation Income Approach, dikemukakan oleh David Durance tahun 1952. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa
investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Dengan demikian, dari asumsi tersebut, biaya hutang konstan. Penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Artinya, jika perusahaan menggunakan hutang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh bagian laba yang semakin kecil. Efeknya, tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan. Akibatnya, biaya modal rata-rata tertimbang akan berubah. Contoh 1. Suatu perusahaan mempunyai hutang sebesar 8 juta dengan tingkat bunga sebesar 15%, laba operasi bersih 8 juta dengan tingkat kapitalisasi total sebesar 20%. Dan saham yang beredar sejumlah 10.000 lembar. Bagaimanakah nilai pers dan hitungan tersebut? B. Jika pers mengganti sebagian modal saham dengan modal utang 16 juta BGM, nilai pers dan hitunglah. Ada dua pendekatan tradisional approach. Pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau hutang dibagi modal sendiri atau B/S. Asumsi-asumsi yang digunakan MM adalah 1. Pasar modal adalah sempurna dan investor bertindak rasional. 2. Nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas semua investor sama. 3. Perusahaan mempunyai risiko usaha bisnis risk yang sama. 4. Tidak ada pajak. Pendapat MM didukung oleh adanya proses arbitrase, yaitu proses mendapatkan dua aktiva yang pada dasarnya sama dan membelinya dengan harga yang termurah serta menjual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Contoh, ada dua perusahaan yang serupa, yaitu perusahaan A yang modalnya seluruhnya merupakan modal sendiri dengan keuntungan yang disyaratkan sebesar 15%. Perusahaan kedua adalah perusahaan B yang sebagian modalnya berupa obligasi sebesar 240 juta dengan bunga 24% dan keuntungan yang disyaratkan pemegang saham sebesar 16%. Hitunglah nilai kedua perusahaan tersebut. Kasus penggunaan NZ diperkirakan akan mendapatkan laba operasi bersih atau net operation income 75 juta. Perusahaan mempunyai aktiva sebesar 750 juta dengan dua alternatif struktur modal SPW. 1. Hutang 300 juta dengan modal 11% dan keuntungan yang diisyaratkan 16%. Hutang 450 juta dengan bunga 212% dan keuntungan yang diisyaratkan 17%. Dari data di atas, nilai pasar perusahaan dan biaya modalnya, struktur modal yang optimal. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.